Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Afifah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah review jurnal internasional kelas 6D. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mencoba mereview jurnal nasional berjudul Peran Efikasi Diri atau Self-Efficacy terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Nah, berikut jurnalnya. Kemudian nama jurnalnya itu JKP, yaitu Jurnal Konseling dan Pendidikan. Bisa dilihat di sini nama jurnalnya JKP, Jurnal Konseling dan Pendidikan. Nah, tadi judulnya Peran Efikasi Diri atau Self-Efficacy terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Kemudian ada volume dan halaman. Volume dan halaman ditemukan di sini. Volume 6 nomor 1 halaman 39 sampai dengan 45. Nah, jurnal ini dimulai dari halaman 39 sampai dengan halaman 45. Tahunnya itu tahun 2018. Nah, di sini bisa kita lihat juga. Tahun 2018. Penulisnya tertera dengan nama Somawati dengan email somadasai@gmail.com. Nama reviewer saya sendiri Lutfi Afifah, tanggal review 7 April 2020. Nah, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, latar belakang adalah dasar atau alasan dari tindakan atau dasar atau alasan suatu tindakan atau perbuatan. Kemudian saya ambil latar belakangnya dari abstrak jurnal. Nah, kebetulan di sini abstrak jurnalnya dalam bahasa Inggris. Saya ambil dari mathematical problem solving sampai dengan doing a math problem. Nah, saya ambil 2 kalimat, kemudian saya coba artikan. Artinya adalah kemampuan memecahkan masalah matematika harus dimiliki siswa dalam melakukan masalah matematika yang abstrak. Tetapi banyak dari siswa yang belum mampu menggunakan kemampuan pemecahan masalah dalam melakukan masalah matematika. Tujuan penelitiannya saya ambil dari bagian pendahuluan pada paragraf ke-7. Di sini. Untuk menemukan secara empiris tentang pengaruh variabel efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Sampai sini. Kemudian permasalahan saya temukan pada bagian pendahuluan, yaitu kemampuan pemecahan masalah yang siswa hadapi masih jauh dari harapan. Nah, di sini juga didukung dengan hasil studi dari Sumarmo dan penelitian dari Fakhrudin. Kemudian objek penelitian. Nah, objek penelitian yang saya pahami saat kita mencari objek penelitian itu sama saja seperti kita menemukan variabel penelitian,
yang melekat pada subjek penelitian. Nah, jadi bisa kita katakan objek itu variabel penelitian dengan subjeknya itu unit analisis atau sumber datanya. Nah, objek penelitiannya itu kemampuan self-efficacy terhadap kemampuan memecahkan masalah. Nah, di sini subjek penelitiannya siswa SMA swasta sekecamatan Jagakarsa sebanyak 60 peserta didik. Nah, kita bisa lihat di metodologi penelitiannya. Nah, kemudian metodologi penelitian. Ada metode. Di sini yang tertera adalah penelitian ini menggunakan metode survei. Nah, namun menurut saya tidak ada dituliskan jenis metode penelitiannya. Apakah kuantitatif ataukah kualitatif. Namun saya menyimpulkan dari hasil dan pembahasannya. Hasil pembahasannya berupa angka dan hitungan statistik. Jadi saya menyimpulkan kalau jenis metode penelitiannya adalah kuantitatif dan setiap tabel itu dideskripsikan. Secara deskriptif, hasil penelitian ini dapat digambarkan melalui tabel berikut. Nah, jadi menurut saya ini adalah kuantitatif deskriptif. Dengan setiap tabel ini ada penjelasannya. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya berupa angket dan tes. Nah, peneliti memperoleh data mengenai efikasi diri menggunakan angket. Jadi untuk instrumen efikasi dirinya menggunakan angket, sedangkan kemampuan pemecahan masalah menggunakan tes dalam bentuk esai untuk mengukur kemampuan pemecahan masalahnya. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan gabungan antara proporsional dan random sampel. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitiannya hasil yang peneliti dapatkan akan diuraikan sebagai berikut. Terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Artinya di sini H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, di sini tertera hasil penelitiannya. Kemudian kelebihan. Menurut saya kelebihannya yaitu bahasa mudah dipahami, hasil perhitungan jelas, kemudian ditambah dengan deskripsi hasil perhitungan. Seperti yang tadi sudah kita lihat, bahwa di setiap tabel dijelaskan hasil perhitungannya. Diberikan kesimpulan hasil perhitungan. Kemudian kekurangan. Nah, saya juga sudah menyebutkan tadi tidak ada tertulis jenis metode penelitiannya. Jadi menurut saya ini adalah kekurangannya. Metode penelitian hanya tersirat, tidak disebutkan metode penelitian jenis apa yang digunakan. Nah, di sini seperti yang kita tahu, jenis metode penelitian ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan berbagai macam cabangnya. Nah, di sini menurut saya tidak ada jenis metode penelitiannya. Maka saya simpulkan di metodologi penelitian, metodenya itu kuantitatif
deskriptif. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap pemecahan masalah matematika. Hal ini berarti bahwa dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematika, semakin tinggi efikasi diri peserta didik, maka semakin mudah menyelesaikan masalah matematika. Nah, di sini kita dapat kesimpulannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.